Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek yang sudah kami buat, yaitu proyek pengembangan manajemen pemasaran pada perumahan ke rumah Cengkareng Residence. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Hari Mulyawan, lalu ada Dendi Irahan Sarudin, ada Ahmad Rafli Kurniawan, Randy Nova Ramadan, lalu saya sendiri Rian Arsanugraha. Latar belakang. Latar belakang dari proyek kita itu kebutuhan akan rumah semakin meningkat, terutama bagi kalangan muda. Alternatifnya adalah membeli perumahan dari developer, ditambah dengan subsidi pemerintah yang memberikan bunga ringan. Manajemen perumahan berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan properti untuk memastikan operasional yang lancar, kepuasan penghuni, dan nilai properti yang berkelanjutan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi meningkatkan permintaan hunian yang nyaman dan terjangkau, membuat pengelolaan perumahan semakin kompleks. Rumusan masalah dari proyek yang kita buat, yang pertama, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran dan manajemen penghuni. Lalu yang kedua, bagaimana mengelola properti dan unit perumahan dengan lebih efektif. Lalu yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan pencatatan pembayaran sewa. Lalu yang keempat, bagaimana memastikan transparansi dan aksesibilitas data bagi penghuni dan pengelola. Lalu yang kelima, bagaimana mengintegrasikan fitur pemantauan dan pelaporan yang komprehensif. Lalu yang keenam, bagaimana menangani pembayaran telat dan pengelolaan denda secara efektif. Lalu yang ketujuh, bagaimana merekam dan menampilkan data historis mengenai status unit secara visual. Lalu yang kedelapan, bagaimana meningkatkan kepuasan penghuni melalui layanan yang lebih baik dan responsif. Lalu ruang lingkup dari proyek yang kita buat, yang pertama adalah pengelolaan pendaftaran dan login pengguna. Lalu yang kedua, dashboard pengguna. Ketiga, manajemen properti. Keempat, manajemen unit. Dan kelima, pembayaran dan pelaporan keuangan. Yang keenam, pelacakan dan analisis data. Yang ketujuh, layanan penghuni. Delapan, keamanan dan integritas data. Sembilan, pelaporan dan visualisasi data. Dan 10, dukungan teknis dan pelatihan. Tujuan penelitian dari proyek yang kita buat, yaitu yang pertama, mengembangkan sistem manajemen yang efisien. Lalu yang kedua, meningkatkan akurasi dan keamanan data. Yang ketiga, menyediakan layanan yang lebih responsif dan memuaskan. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Yang kelima, memantau status unit secara real time. Yang keenam, mengurangi resiko keterlambatan pembayaran. Yang ketujuh, menyediakan analisis dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi bagi penghuni. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi operasional. Yang sepuluh terakhir, mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam manajemen properti. Metode penelitian dari proyek kita yaitu pertama ada studi literatur, yaitu melakukan kajian literatur untuk memahami konsep, teori, dan teknologi terkini dalam manajemen perumahan. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan, yaitu melakukan survei dan wawancara dengan pengelola properti dan penghuni untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi dalam manajemen perumahan. Selanjutnya, perancangan sistem, yaitu menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile dan Scrum untuk mengembangkan sistem manajemen perumahan secara iteratif dan inkremental. Selanjutnya ada uji coba dan validasi, yaitu melakukan uji coba awal atau alpha testing oleh tim pengembang untuk memastikan bahwa semua fungsi sistem berjalan dengan baik dan sesuai spesifikasi. Selanjutnya implementasi sistem, yaitu mengintegrasikan sistem manajemen perumahan yang sudah dikembangkan ke dalam lingkungan operasional pengelola properti. Selanjutnya pemantauan dan evaluasi, yaitu memantau penggunaan sistem secara kontinu untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menganalisis data yang dikumpulkan selama uji coba, implementasi, dan pemantauan untuk menilai aktivitas sistem. Selanjutnya ada pelaporan dan dokumentasi, yaitu menyusun laporan penelitian yang mencakup metode, hasil, dan analisis dari seluruh proses penelitian. Hasil dari penelitian yang sudah kita buat, yang pertama,
Analisis hasil penelitian langsung, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen perumahan berhasil memenuhi kebutuhan pengguna dan mengatasi tantangan dalam manajemen properti. Sistem ini menciptakan platform efisien dan terintegrasi dengan fitur-fitur seperti manajemen properti, unit, pembayaran, dan pelaporan. Efisiensi operasional meningkatkan dengan otomatis proses manual. Tingkat keamanan dan akurasi data yang tinggi memastikan informasi dapat dipercaya. Penghuni dapat mengakses informasi, melaporkan keluhan, melakukan pembayaran online, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan mereka. Pengelolaan keuangan lebih efisien dengan pencatatan transaksi yang akurat, laporan keuangan transparan. Oke, lalu selanjutnya yang kedua, analisis hasil kebutuhan software. Analisis hasil kebutuhan software bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dipilih dapat mendukung seluruh tahapan proyek pengembangan manajemen pemasaran perumahan dengan optimal. Berikut adalah langkah-langkah dalam menganalisis hasil kebutuhan software. Tahapan analisis, yang A, mengidentifikasi kebutuhan fungsional, yang B, mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional, yang C, evaluasi dan perbandingan solusi software, yang D, pengujian prototipe dan feedback pengguna, yang E, analisis biaya benefit, yang F, penyusunan rencana implementasi, yang G, pemantauan dan evaluasi kinerja. Lalu di sini ada use case diagram. Di use case diagram ini ada user. User dapat melihat website, register, lalu login. Dan dari register dan login ini akan masuk ke menu dashboard. Lalu di dalam menu dashboard bisa melihat dashboard, mengelola properti, cek histori pembayaran. Lalu di mengelola properti ini, user bisa mengelola unit. Dan di mengelola properti itu dapat menambah properti, mengedit properti, dan menghapus properti. Lalu di mengelola unit, menambah unit, mengedit unit, lalu menghapus unit. Lalu yang kedua ada IRD, yaitu Entity Relationship Diagram. Di sini ada user, dan user itu ada ID, name, Gmail, password, token. Lalu user ini bisa mencatat pembayaran juga. Lalu dari mencatat pembayaran dia akan ada list payment. Nah, di list payment ini ada ID-nya, ada unit ID, ada user ID, sama islet. Lalu dari user ini juga dapat mencatat ruangan idle. Lalu di ruangan idle ini ada list idle properties. Nah, di list idle properties ini ada ID, unit ID, dan user ID. Lalu user dapat membuat properties, dan di properties ini ada ID, name, alamat, provinsi, kota, tipe. Ada jumlah unit, kode unit, periode pembayaran, sama user ID. Dari properties ini menghasilkan unit, yang di unit ini ada name, kode unit, ID properties, user ID, status, ID, tipe, periode pembayaran, tanggal jatuh tempo, tanggal mulai, penghuni, dan nomor identitas penghuni. Lalu ada LRS, di sini ada user, dan di sebelahnya user ada list payment dan list ideal properties. Di user ini ada ID sebagai foreign key-nya, nama, Gmail, password, token. Lalu di list payment ini ada ID sebagai foreign key, user ID sebagai foreign key, unit ID sebagai foreign key, dan islet. Lalu ada list ideal properties, dan ID-nya ini sebagai foreign key, unit ID-nya juga sebagai foreign key, dan user ID-nya sebagai foreign key. Lalu user ini akan ke properties dan unit. Di properties ada ID sebagai foreign key, user ID sebagai foreign key, kode unit, name, alamat, provinsi, kota, tipe, periode pembayaran, jumlah unit. Lalu di unit ini ada ID sebagai foreign key, lalu ada ID property sebagai foreign key, user ID sebagai foreign key, lalu ada kode unit, name, status penghuni, nomor identitas penghuni, tipe, periode pembayaran, tanggal mulai, tanggal jatuh tempo. Kemudian ada user interface. Yang pertama ada menu halaman informasi fitur. Dan di halaman ini terdapat fitur-fitur apa saja yang diberikan oleh website ke rumah. Kemudian di sini ada menu halaman kontak us atau informasi alamat kantor. Pada menu halaman ini terdapat maps dari alamat kantor ke rumah. Kemudian
ada form untuk mengisi kontak us. Kemudian ada menu halaman login agar dapat login untuk mengakses dashboard. Kemudian ada halaman sign up atau register untuk membuat akun. Selanjutnya ada menu halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat informasi seperti total properti, total ruangan, ruangan tersedia, pembayaran terlambat, dan juga ada grafik pembayaran terlambat time series sesuai dengan tahun atau per tahun. Kemudian ada menu halaman properti. Pada menu ini, user dapat membuat properti seperti perumahan, kontrakan, ataupun kosan. Kemudian ada menu halaman unit perumahan atau unit properti. Pada halaman ini terdapat unit-unit yang berada pada satu properti. Kesimpulannya, dalam era digital saat ini, penerapan teknologi yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Sistem manajemen pemasaran yang diusulkan diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala dalam pencatatan dan pengelolaan data manajemen pemasaran. Sekian dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.